Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI membentuk dan mengukuhkan komunitas relawan pekerja migran Indonesia atau Kawan PMI di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kawan PMI merupakan wadah untuk bersama-sama melindungi pekerja migran Indonesia. Berbagai upaya dan terobosan terus dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI dalam memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia, termasuk dengan membentuk dan mengukuhkan komunitas relawan atau Kawan PMI di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pembentukan Kawan PMI ini dikukuhkan langsung oleh Kepala BP2MI Beni Ramdhani didampingi pejabat Gubernur NTT Ayodhya Kalake, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Joni Asadoma, serta sejumlah perwakilan pimpinan TNI dan Forkopimda. Hadir pula dalam kegiatan ini anggota DPR RI Komisi 9 Ratu Ngadu Banuhulia bersama anggota DPD Paul Lianto. Sejak pagi, ratusan anggota Kawan PMI mulai berdatangan ke lokasi dengan penuh semangat. 115 anggota Kawan PMI se-NTT yang dikukuhkan diharapkan dapat menjadi wadah berjuang bersama menjaga dan melindungi pekerja migran Indonesia. Beni Ramdhani menambahkan, NTT merupakan daerah tertinggi angka kematian PMI ilegal. Sehingga perlu kerjasama semua pihak, termasuk bersama Kawan PMI NTT untuk memberikan perlindungan terhadap PMI. Data BP2MI mencatat dalam kurun waktu sejak tahun 2019 hingga 2023 ini, ada sebanyak 4.506 PMI asal NTT yang bekerja di luar negeri secara prosedural. Dan sepanjang tahun 2023 ini, tercatat 107 jenazah PMI yang dipulangkan ke NTT. Dan dalam 3 tahun terakhir, ada sebanyak 420 jenazah PMI asal NTT yang merupakan PMI non-prosedural. Sehingga dengan kondisi tersebut, kehadiran Kawan PMI NTT mampu berkolaborasi dengan semua pihak untuk mencegah berbagai tindakan kejahatan, termasuk memerangi sindikat penempatan PMI secara ilegal. Komitmen yang sama disampaikan langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma. Kapolda menjamin integritas aparat untuk memerangi berbagai aksi kejahatan perdagangan orang dan memberantas oknum ataupun sindikat yang terlibat dalam perekrutan ataupun penempatan PMI secara ilegal. Jika ada oknum aparat yang terlibat, maka dipastikan akan ditindak secara tegas. PMI itu merupakan satu inisiatif yang sangat baik yang memobilisasi semua kekuatan yang ada di masyarakat untuk sama-sama kita bekerja memberantas TPPU ini. Ini kerja besar, kerja yang membutuhkan komitmen tinggi, ya, untuk asal-asalan dan juga membutuhkan strategi. Kepala BP2MI Beni Ramdhani dalam sambutannya menyerukan kepada seluruh Kawan PMI untuk bersatu, berjuang bersama memerangi sindikat perdagangan orang dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. PMI wajib dilindungi karena PMI merupakan anak bangsa sebagai penyumbang devisa terbesar mencapai 159,6 triliun rupiah lebih per tahunnya. Sehingga negara wajib memperhatikan dan melindungi setiap PMI. Presiden mengatakan mas mereka pahlawan Indonesia. Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Pak Kapolda benar 1000%, ya, oleh Ibu Ratu benar 1000%. PMI atau yang dulu disebut TKI adalah penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini. Sehingga inilah fase sejarah di bawah pemerintahan Pak Jokowi, pekerja migran Indonesia dimuliakan, diberikan perlakuan hormat. Apa perintah beliau? Bangunkan lounge di bandara. Lounge adalah tempat mewah. Negara akan bertindak tegas terhadap siapapun atau sindikat apapun yang terlibat melalui instruksi Presiden terhadap Kapolri untuk sikat habis setiap sindikat dan oknum yang terlibat perdagangan orang. Sehingga Kepala BP2MI pun menyerukan kepada semua pihak agar komitmen bersama dan berjuang bersama agar negara tidak kalah dengan para mafia atau sindikat kejahatan. Saatnya negara hadir
Saatnya negara menyatakan tidak akan kalah melawan sindikat penempatan ilegal. Saatnya kita akan menghentikan cara berpikir sindikat yang seolah-olah karena dia punya uang dia bisa mengendalikan negara ini. Seolah-olah karena dia punya uang dia bisa membeli semua para pejabat negara ini. Kita hentikan cara berpikir ini. Pesta pora ini sudah berlangsung lama. Ini kejahatan kemanusiaan yang perputaran uangnya itu sangat besar. Ini bisnis kok. Dan negara akan menunjukkan sebagai kekuatan yang tidak akan kalah. Istilah saya adalah no compromise, no negotiation. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi. Ya. Korban sudah banyak berjatuhan. Ya. Dan bahkan tentu kita ingin tidak hanya calo kaki tangan, tapi bagaimana bandar, tekong, pemilik modal ini tangkap, seret ke penjara. Ya. Dalam kegiatan ini, Kepala BP2MI juga menyampaikan apresiasi bagi para anggota yang telah bergabung sebagai kawan PMI sebagai salah satu aksi kemanusiaan demi menjaga dan melindungi negara dari berbagai ancaman sindikat kejahatan, termasuk memerangi tindakan perdagangan orang demi memberi perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ferdinandus Rabu, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.